Pemirsa, diguyur hujan deras sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami longsor. Peristiwa ini pun mengakibatkan 4 orang tewas dan 7 orang mengalami luka-luka. Empat warga di lingkungan Tapo Dede, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tewas usai tertimbun tanah longsor pada Minggu malam. 4 korban tewas dalam peristiwa tersebut diantaranya Nasrul 40 tahun, Nurlela 24 tahun, Aisyah 4 tahun, dan 1 balita berumur yang baru berusia 1 bulan. Selain itu, peristiwa longsor juga mengakibatkan 7 lain mengalami luka-luka dan setidaknya 2 bangunan rusak parah akibat diterjang longsor. Menurut informasi ada 3 titik longsor. Ya, yang baru dilewati baru 1, ini yang keduanya nih. Yang kedua nih. Siap. Jadi berapa korban longsor tadi malam, Pak? Kalau informasi tadi malam ada 3 yang meninggal dunia. 4 meninggal dunia. Ya, yang luka-luka? Kalau luka berat itu informasinya 7. Ya. Sementara sudah semua dirawat. Sudah dievakuasi ke rumah sakit semua. Iya. Longsor juga mengakibatkan akses jalan menuju lokasi terisolasi akibat tertutup material longsoran. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga rem blong 1 unit truk trailer keluar jalur hingga menabrak 3 unit mobil dari arah berlawanan. 1 orang meninggal akibat peristiwa ini. Inilah situasi pasca tabrakan beruntun yang terjadi di inti kota Aek, Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat truk trailer yang melintas dari Riau menuju Medan tiba-tiba oleng ke jalur kanan dan langsung menabrak 3 kendaraan yang ada di depannya. Peristiwa ini pun membuat 1 orang petugas parkir yang berada di lokasi tewas akibat tertabrak. Ada yang luka-luka tadi? Supirnya ada yang kakinya luka. Baru parkir kepalanya pecah, parkir begini. Oh, jadi kalau parkir kena juga? Sementara itu, sopir truk trailer Jupri Wanda mengaku dirinya panik hingga membanting setir dan menabrak kendaraan lain lantaran truk yang dikemudikan mengalami remblong. Apa penyebabnya mobil tersebut bisa oleng ke kanan? Bisa dijelaskan? Gara-gara lelaki warga, gara-gara remblong. Jadi apa nggak ada bisa entah posnering diturunkan atau mesin dimatikan? Nggak panik, Pak. Iya. Peristiwa ini pun tengah ditangani unit laka Satlantas Polrestabes Labuhan Batu Utara. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Di Pangandaran, Jawa Barat, sebuah bus pariwisata terperosok ke dalam saluran air. Meski tidak menimbulkan korban, kecelakaan tersebut mengakibatkan kemacetan. Diduga sopir tidak memahami medan jalan, sebuah bus pariwisata kehilangan kendali saat menikung dan menanjak hingga terperosok ke saluran air di Pangandaran, Jawa Barat, usai perjalanan wisata dari pantai Pangandaran. Para penumpang dievakuasi menggunakan bus cadangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari arah Banjar maupun sebaliknya mengalami kemacetan hingga 5 km. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Pangandaran langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Bisnya arah pulang tadi kejadian pukul 13. Memang di Pangandaran untuk wisatawan yang datang bervariasi, ada yang datang pagi, siang, sore, begitu juga malam. Namun pada saat kepulangan mayoritas setelah check out hotel. Pada saat jam 12 sampai pukul 15, disitulah kepadatan kepulangan wisatawan, sehingga kita prioritaskan untuk masyarakat yang pulang dahulu di luar jam tersebut pukul 13 sampai 15 kita prioritaskan yang datang. Evakuasi bus selesai dilakukan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara arus lalu lintas mulai kembali normal.
Pihak kepolisian mengimbau wisatawan dan pengendara untuk berhati-hati, terutama di medan jalan yang menantang seperti tikungan Karangan ini. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan evakuasi tower seluler yang roboh di Bekasi, kami sudah tersambung dengan Didit Junaedi. Halo, selamat malam Didit. Bagaimanakah situasi dan kondisi terkini di sana? Apakah sudah dilakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal? Ya, baik, pemirsa, kita akan mencoba kembali terhubung bersama dengan rekan Didit Junaedi, di mana terdapat satu korban meninggal dunia yang nampaknya sedang dievakuasi. Pemirsa, nampaknya kita mengalami gangguan dan kita akan pantau nantinya terkait dengan tower provider yang roboh. Pemirsa, Ditpol Lairut Polda Metro Jaya melakukan pencabutan pagar bambu laut di perairan Tangerang siang tadi. Pencabutan dilakukan menggunakan kapal karet. Ditpol Lairut Polda Metro Jaya turut serta melakukan upaya pencabutan pagar bambu misterius di perairan Tangerang siang tadi. Pencabutan dilakukan menggunakan kapal-kapal Ditpol Lairut. Diawali dengan perahu karet, puluhan anggota berenang dan mendekat ke pagar-pagar bambu yang membentang di perairan tersebut. Mereka melakukan pengukuran dan kemudian melakukan pencabutan pagar laut. Pembongkaran pagar laut dilakukan dengan cara menarik pagar menggunakan tali. Tidak hanya Ditpol Lairut Polda Metro Jaya, upaya pembongkaran pagar laut ini juga dilakukan tim gabungan bersama KKP TNI AL, KPLP, Bakamla, Pemprov Banten, serta sejumlah nelayan. Sementara hari ke-6 pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten masih terus dilakukan. Hari ini proses pembongkaran mulai fokus pada kawasan Mauk yang memiliki rintangan berupa ukuran bambu yang lebih besar. Target pada hari ini sepanjang 3 km pagar laut di pesisir utara Tangerang akan dicabut. Proses pembongkaran melibatkan 450 personil tim gabungan terdiri dari TNI Angkatan Laut, Polair, Bakamla, dan nelayan setempat. Kondisi cuaca angin dan gelombang tinggi menjadi kendala petugas gabungan yang terlibat dalam proses pembongkaran. Selain itu, beberapa titik di kawasan Mauk ditemukan bambu yang menancap lebih dalam, serta rapat satu dan lainnya. Sementara itu, tersisa 15 km pagar laut yang rencananya akan rampung dalam 4 hari ke depan. Libur panjang periode Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta menyiapkan 411 perjalanan kereta api untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. 411 perjalanan akan disiapkan selama 4 hari terakhir sejak Jumat 24 Januari hingga Senin 27 Januari 2025. Sebanyak 140.000 lebih penumpang telah berangkat dari stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Sejumlah 69 kereta jarak jauh beroperasi setiap harinya yang terdiri dari 36 kereta dari stasiun Gambir dan 33 kereta dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Hingga dengan hari ini, sebanyak 178.000 lebih tiket telah terjual atau setara dengan 79% dari kapasitas yang disediakan. Sementara itu, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat hingga malam ini ramai lancar. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, kepolisian memberlakukan sistem satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Sistem ganjil genap juga diberlakukan untuk kendaraan yang akan melintas ke arah Puncak. Pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi mendalam. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan
Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung RHU Malaysia, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Di iNews Prime bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa, Dewan Masjid Indonesia akan membangun 100 masjid di Gaza, Palestina. Pada tahap awal, 10 masjid akan dibangun dan ditargetkan rampung pada bulan Ramadan tahun ini. Dewan Masjid Indonesia akan membangun 100 masjid semi permanen di Gaza, Palestina. Pada tahap awal, DMI akan membangun 10 masjid lebih dulu dan ditargetkan rampung pada bulan Ramadan tahun ini. Pembangunan masjid ini diperkirakan menelan biaya 30 hingga 40 miliar rupiah. Masjid-masjid di Indonesia diimbau mengalokasikan 5 hingga 10% dari dana zakat, infak, dan sedekah untuk Gaza, Palestina. Karena itu maka kita putuskan bahwa Dewan Masjid akan membantu membangun masjid-masjid sementara yang 1000 itu kehilangan kita di Gaza. Nah, sementara ini terputuskan sendiri untuk segera membangun 10 masjid, tapi dalam perencanaan lanjut untuk bulan Ramadan ini kita harapkan bahwa jamaah masjid dalam rangka mengumpulkan sedekah, infak dan zakat itu menyisakan juga menyumbangkan untuk kira-kira 50% kemampuan masjid masing-masing untuk kita namanya program pembangunan masjid di Gaza. Kini, Gaza masih berada dalam gencatan senjata dari konflik yang terjadi dengan Israel. Akibat serangan Israel, lebih dari 47.000 orang tewas dan 1.000 masjid hancur. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu seperti apakah perkembangan pembebasan para sandera terkait dengan gencatan senjata antara Israel dan Hamas? Kita sudah tersambung dengan Muhammad Hussein, relawan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina. Selamat malam Mas Hussein, apakah 200 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel ini sudah final atau masih ada lagi? Baik, selamat malam Mas Camar di studio. Memang di antara poin-poin kesepakatan gencatan senjata yang disepakati oleh para pejuang Gaza dan Israel itu diantaranya pembebasan seluruh tawanan Palestina yang divonis seumur hidup. Jadi 200 tawanan Palestina yang dibebaskan kemarin dan dikirim atau dibebaskan di Mesir itu salah satu bagian dari ratusan lainnya atau ribuan lainnya yang rencananya akan dibebaskan dalam 3 tahapan sesuai yang mereka sepakati dalam kesepakatan gencatan senjata. Baik, Mas Hussein, tadi dari 200 tahanan tersebut tidak semuanya dikembalikan ke Palestina. Ada yang di antara mereka dikembalikan ataupun juga dibuang ke negara lain seperti Aljazair. Apa alasan dari hal tersebut? Ya, jadi memang ini adalah salah satu kesepakatan yang diminta, persyaratan ini diminta oleh pihak Israel karena ini tradisi mereka. Kalau sudah membebaskan tawanan itu, ada beberapa yang diperbolehkan kembali ke Gaza, ada beberapa yang tidak boleh kembali ke Gaza karena ditakuti kalau para tokoh-tokoh besar ini kembali ke Gaza, maka ini akan memicu gerakan perlawanan baru yang lebih besar. Maka dari itu mereka bersedia membebaskan tawanan-tawanan yang memiliki vonis seumur hidup ini, tapi mereka bebaskan dan diasingkan ke negara-negara luar. Bagi para pejuang Gaza atau bagi para diplomasi dari Palestina, hal ini cukup menguntungkan mengingat korban-korban tahanan Palestina di penjara Israel itu mereka mendekam lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Jadi mereka bisa keluar itu sebuah pencapaian luar biasa. Apalagi mereka juga artinya dengan mereka dibebaskan, itu mereka tidak lagi harus merasakan siksaan-siksaan yang setiap hari mereka dapatkan selama di penjara Israel.
Baik, Mas Hussein, ini perlu saya konfirmasi apakah saat ini setelah dilakukannya gencatan senjata, apakah benar bahwasanya adanya sejumlah perlawanan ataupun juga hal-hal kesepakatan yang dilanggar oleh Israel di mana adanya dihadang untuk beberapa masyarakat Gaza dari selatan ke utara? Iya, memang sejak diumumkan dan diaktifasi kesepakatan ini ada beberapa pelanggaran-pelanggaran kecil seperti penembakan terhadap warga sipil oleh tentara Israel dan juga sempat penutupan jalur cross point namanya Netzarim yang membatasi atau memisahkan antara Gaza Selatan dengan Gaza Utara. Namun alhamdulillah semuanya sudah berakhir dan tadi malam ratusan ribu warga Gaza yang sudah lama meninggalkan tanah mereka dari utara akhirnya mereka bisa kembali ke wilayah utara berbondong-bondong. Dan kita semua saksikan videonya beredar dan viral di media sosial. Baik, terakhir Mas Hussein, tadi Anda sampaikan 3 tahapan untuk pembebasan dari masyarakat Palestina yang saat ini sedang ataupun juga masih ditahan. Bagaimana mekanisme dari pembebasan 3 tahap tersebut? Ya, untuk mekanisme tahapan kedua dan ketiga ini belum dibahas. Ya, ini masih terus. Jadi kesepakatan ini untuk beberapa poin sudah final, namun beberapa poin lagi masalah teknis ini masih terus dibahas mekanismenya, termasuk pembebasan tawanan, berapa yang akan dikirimkan ke Gaza, berapa yang akan dibebaskan di tepi barat, berapa yang akan diasingkan, itu semua masih terus berlangsung. Bahkan nama-nama para tawanan Palestina yang dibebaskan pun sampai sekarang masih terus ada diskusi di situ dan dimediasi oleh negara-negara mediator. Baik, terima kasih Mas Hussein atas informasi yang Anda sampaikan. Kita harapkan bahwasanya 3 tahapan dari pembebasan ini betul-betul bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Terima kasih, salam sehat dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, pendeta dan sejumlah jemaat umat Tridharma menggelar penyucian patung Buddha Dewa-Dewi di sejumlah kelenteng di Surabaya. Pembebasan patung merupakan tradisi sebagai wujud penghormatan kepada para dewa yang kini rohnya ke nirwana. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Syafaati Suryo akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Camar Haenda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Umat Tridharma menyucikan puluhan arca, rupang atau patung dewa di kelenteng Sukaloka Jalan Coklat, Surabaya Utara, Jawa Timur. Ritual penyucian ini dilakukan setiap tahun jelang perayaan Imlek. Para pengurus dan jemaat kelenteng membersihkan rupang dengan khidmat. Tak hanya itu, altarnya pun dilakukan pembersihan. Dalam pencucian rupang atau patung Buddha ini membutuhkan air, bunga, serta minyak wangi. Ada 2 bak besar untuk penyucian rupang yang kecil, sementara rupang besar cukup dibersihkan mulai ujung mahkota hingga seluruh badan arca. Total ada 30 rupang kecil dan 2 arca besar yang dibersihkan. Nirwana, otomatis yang di sini ini penghuninya itu kan sudah nggak ada. Maksudnya ya nggak ada itu bukan berarti kosong-kosong gitu, tetap ada yang istilahnya penggantinya. Nah, dengan adanya naik mereka ke nirwana, makanya pada hari esoknya itu kita memandikan, istilahnya rupangnya itu kita mandikan itu supaya bersih. Kan selama setahun ya kena asap, kena debu itu kan kotor. Makanya pada hari ini kita mandikan untuk bersih-bersih itu.